Seorang wanita muda bernama Rani, dituduh atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Saat proses penahanan, ia salah dimasukkan ke dalam blok penjara pria oleh seorang penjaga yang tampak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Rani langsung menjadi pusat perhatian para narapidana pria, sebuah kondisi berbahaya yang mengancam nyawanya sejak malam pertama. Namun di balik teror dan ketakutan itu, Rani perlahan menyadari bahwa ia bukan korban kesalahan prosedur, melainkan bagian dari skenario balas dendam berdarah terhadap ayahnya, seorang jaksa yang dulu menjebloskan para kriminal besar ke penjara. Salah satu dari mereka, yang kini mendekam dalam jeruji yang sama, diam-diam menjadi satu-satunya pelindung Rani, sekaligus pemilik rahasia besar masa lalu sang ayah. Sementara waktu berjalan, Rani harus menghadapi pelecehan, kekerasan, dan permainan politik kotor di dalam penjara, sambil berusaha mengungkap siapa dalang sesungguhnya yang ingin membuatnya hilang dari dunia. Ketika semua pintu seolah tertutup dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya, satu-satunya harapan Rani adalah mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Di akhir cerita, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Rekaman pengakuan, konspirasi, dan kejahatan brutal di balik penjara terbongkar ke publik, membuat penonton terpaku hingga detik terakhir. Oh iya, sebelum lanjut, mari kita putihkan kolom komentar dengan ketik, Kobiltu. Selamat menyaksikan. Hujan mengguyur kota seperti langit sedang marah. Sirene mobil polisi meraung memecah keheningan malam. Di bangku belakang mobil tahanan, seorang wanita muda bernama Rani Salsabila duduk kaku dengan tangan terborgol, bajunya setengah basah, dan rambut panjangnya menempel di wajah. Tatapan matanya kosong, seakan belum bisa menerima kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Rani bekerja seperti biasa sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan logistik. Tanpa aba-aba, aparat datang membawa surat penahanan atas tuduhan penggelapan dana puluhan juta rupiah. Ia terdiam, terlalu terkejut untuk membela diri. Semua dokumen sudah disiapkan. Semua tuduhan mengarah padanya. Ia tak sempat menghubungi pengacara, apalagi keluarganya. Nama, Rani Salsabila. Umur, 26 tahun. Status, ditahan sementara untuk penyelidikan. Begitu bunyi kertas penahanan yang ditunjukkan padanya. Tidak ada yang menjelaskan lebih dari itu. Ia ditarik paksa, dijebloskan ke dalam mobil, dan sekarang menuju tempat yang belum pernah ia bayangkan, penjara. Saat mobil berhenti, dua petugas jaga dengan wajah dingin membukakan pintu. "Turun!" bentak salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan janggut tipis dan tatapan curiga. Rani melangkah keluar. Sepatu haknya sudah basah kuyup. Ia menatap bangunan besar di depannya. Lapas Kresna, penjara yang terkenal dengan kejamnya para tahanan dan kerasnya disiplin penjaga. Tapi ia yakin, ini hanya prosedur sementara. Pasti akan ada klarifikasi. Ia yakin ini hanya kesalahan. Namun keyakinannya mulai goyah saat ia melewati lorong gelap yang pengap. Bau besi tua bercampur keringat dan udara lembab menusuk hidung. Seorang penjaga lain membuka gerbang besi, memindai wajahnya dengan tatapan tajam lalu melihat catatan di tangannya. Rani Salsabila, tahanan baru. Blok C. Blok C? Tanya temannya dengan nada ragu. Bukannya itu blok pria? Yang membaca data mengangguk tanpa ragu. Data masuknya bilang begitu. Sistem gak mungkin salah. Kirim aja. Rani yang mendengar percakapan itu langsung menoleh. "Maaf, Pak, itu, saya perempuan." Dua penjaga saling pandang, lalu tertawa kecil. "Iya, kami bisa lihat itu. Tapi kami hanya ikuti sistem. Kalau sistem bilang blok C, ya blok C. Tidak bisa begitu. Saya belum terbukti bersalah. Saya hanya ditahan sementara. Ini pasti salah." Suara Rani mulai meninggi. Panik merambat dari ujung kakinya ke dada. Salah satu dari mereka memiringkan kepala. "Simpan suaramu. Kamu di sini karena sistem bilang kamu harus di sini. Kalau nggak salah, nggak mungkin kamu ditangkap, kan?" Tanpa memberi kesempatan bicara, mereka menariknya dengan paksa ke dalam lorong sempit yang lebih dalam. Setiap langkah seperti memasuki dunia yang lebih gelap.
Kamera CCTV menyala merah di sudut langit-langit, tapi terasa hanya sebagai dekorasi. Tidak ada rasa aman, hanya rasa terancam. Ketika pintu besi berat terbuka, mata Rani membelalak. Di hadapannya, deretan sel dengan jeruji besi berdiri. Suara dengusan, gumaman, tawa kasar mulai terdengar. Kepala-kepala muncul dari balik jeruji, beberapa bahkan menatap dengan terang-terangan. "Wih, cewek, bro?" Terdengar suara dari dalam. "Gak salah masuk, nih." Rani menunduk, gemetar. Tangannya menggenggam borgol yang masih melingkar. Penjaga menunjuk ke satu sel kosong. "Masuk situ. Nanti kepala blok akan cek lagi kalau ada perubahan." Tapi, ini tidak benar. Suara Rani hampir tak terdengar. "Sudah, jangan bikin ribet." Rani didorong masuk ke sel. Begitu jeruji ditutup, suara klik kunci terdengar seperti palu vonis. Ia menatap penjaga yang tersenyum tipis sebelum pergi. "Selamat malam, Rani," bisiknya sebelum melangkah pergi tanpa menoleh. Jeruji besi menjadi batas antara dirinya dan dunia luar. Para narapidana lain masih menatap. Beberapa mendekat ke jeruji masing-masing. Ada yang menyeringai, ada yang hanya mengamati seperti binatang lapar mengintai mangsa. Rani menunduk, menahan air mata. Ia duduk di sudut sel yang dingin, tubuhnya menggigil. Apakah ini benar-benar kesalahan sistem? Atau ada sesuatu yang jauh lebih kelam sedang berlangsung? Kenapa semua terasa terlalu mudah, terlalu cepat, dan terlalu terarah? Malam terus merayap, membawa gelap yang lebih tebal dari sebelumnya. Rani memeluk dirinya sendiri, berdoa dalam hati. Bukan hanya agar ia bisa bebas dari tempat ini, tapi agar masih ada yang percaya padanya. Namun dalam sudut kecil penjara itu, sebuah kenyataan mulai perlahan menyelinap ke pikirannya. Mungkin tidak ada yang akan datang. Mungkin memang dari awal, ia sengaja dijebak untuk masuk ke neraka ini. Malam masih menggantung pekat di langit lapas Kresna. Rani duduk memeluk lutut di pojok sel, bajunya basah dan lengket, keringat bercampur air hujan. Cahaya lampu lorong berwarna kuning kusa menembus sela jeruji, membuat bayangan tubuhnya tercetak di lantai seperti bentuk hantu tak bernyawa. Suara kipas angin tua di langit-langit mengeluarkan bunyi berderit. Dari kejauhan, terdengar bunyi ketukan sendok ke teralis, suara batuk berat, makian pelan, dan bisikan yang seperti disengaja cukup keras agar ia dengar. Rani memejamkan mata, berharap semua ini mimpi buruk. Tapi hawa besi, bau keringat pria, dan suara kasar itu terlalu nyata. "Namanya siapa tuh?" bisik seorang narapidana dari sel seberang. "Cantik juga," sahut yang lain dengan nada sinis. "Lama-lama pasti minta perlindungan." Rani menarik napas dalam-dalam. Ia tahu betul dunia pria tidak pernah memaafkan kelemahan, apalagi di tempat seperti ini. Ketakutan dalam dirinya makin besar, bukan hanya karena ia tak bisa membela diri, tapi karena ia tahu tak ada yang akan mendengar jika ia berteriak. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari lorong. Bukan suara penjaga. Ini berbeda. Langkah itu pelan, teratur, dan terdengar seperti milik seseorang yang sudah terbiasa berjalan tanpa rasa takut. Rani membuka matanya. Seorang pria bertubuh besar berhenti di depan selnya. Usianya mungkin sekitar 35-an, tubuh penuh tato, rambut cepak kasar, dan mata seperti binatang liar yang sedang menilai mangsanya. "Baru, ya?" tanyanya, suaranya dalam dan lambat. Rani tidak menjawab. Nafasnya tercekat. Ia hanya memalingkan muka, berharap pria itu pergi. Tapi dia malah mendekat ke jeruji, menyandarkan tubuhnya ke besi yang sudah penuh goresan. "Aku Yusuf," katanya. "Kepala di blok ini. Semua di sini dengar sama gue, termasuk para penjaga." Rani tetap diam, meski tubuhnya mulai bergetar. Nama itu, Yusuf. Ia pernah mendengar nama itu disebut saat masih di luar. Narapidana kasus berat, penguasa blok, brutal, dan punya pengaruh besar di dalam. Dikenal sebagai pengatur transaksi senyap, dari senjata rakitan sampai narkoba. Yusuf menyeringai, "Gak usah takut. Gue orang baik, buat yang tahu diri."
Ia tertawa kecil lalu menepuk-nepuk jeruji besi. Lo di tempat yang salah, tapi bisa tetap aman, asal lo tahu caranya bertahan. Rani menunduk, berusaha keras tak menunjukkan kepanikan. Tapi Yusuf seolah bisa mencium ketakutan. Gue ngerti lo bingung. Tapi kalau sistem udah ngebuang lo ke sini, berarti lo sendirian. Gak ada yang mau nolongin lo. Kalau gak percaya, coba aja teriak sekarang. Gak bakal ada yang datang. Yusuf berjalan menjauh sambil terkekeh, meninggalkan rasa dingin menusuk ke tengkuk Rani. Tapi ia belum benar-benar pergi. Ia hanya pindah ke sel di seberang, duduk santai sambil terus menatap. Seolah menjaga, atau mungkin menunggu. Waktu terasa lambat. Rani mencoba menenangkan diri, menenangkan pikirannya yang porak-poranda. Tapi setiap kali ia melihat ke sekitar, rasa ngeri itu kembali mencengkeram. Jeruji-jeruji itu tak hanya memenjarakan tubuhnya, tapi juga menelanjangi kelemahannya. Dia pasti bukan tahanan biasa. Gue yakin dia dijebak. Atau mungkin dia umpan. Suara-suara lirih berseliweran dari arah sel lain. Ada yang hanya penasaran, tapi ada juga yang terdengar lapar. Di ujung lorong, seorang pria tua dengan kepala plontos duduk bersila sambil menatap dinding. Tak berkata sepatah pun. Tapi tatapannya sempat bertemu dengan Rani. Bukan tatapan menggoda. Bukan pula ancaman. Tapi tajam, seolah ia tahu lebih dari yang lain. Malam semakin larut. Lampu lorong mulai meredup. Beberapa narapidana tidur berselimut seadanya. Tapi sebagian besar masih terjaga. Mata mereka mengintip dari balik jeruji, menatap sel Rani seperti serigala kelaparan melihat mangsa yang belum bisa mereka sentuh. Rani mencoba berdiri, berjalan ke pintu sel dan menggedor. "Pak, halo. Tolong. Saya wanita. Saya tidak seharusnya di sini." Tidak ada jawaban. "Pak, saya bukan napi. Saya hanya tahanan sementara. Tolong saya keluar dari sini." Dari arah ruang penjaga, hanya suara radio kecil yang terdengar samar. Lalu diam. Yusuf kembali berdiri. Kali ini wajahnya tak tersenyum. Ia berjalan pelan ke arah Rani. "Gue udah bilang, lo gak punya siapa-siapa di sini. Tapi kalau lo deketin gue, mungkin lo bisa bertahan hidup sampai besok." Rani mundur perlahan. Jeruji itu terlalu sempit untuk keluar, tapi terlalu lebar untuk menahan bahaya yang mengintai. Yusuf tertawa kecil, lalu membalikkan badan dan pergi ke selnya. "Pikirin aja baik-baik. Gue gak kemana-mana," ucapnya sambil menjentikan jarinya. Langkahnya memudar di lorong yang gelap, tapi ancamannya masih menggema di kepala Rani. Di sudut selnya, Rani kembali duduk. Tubuhnya gemetar. Air mata tak tertahan lagi. Ia meremas kain bajunya, menatap lantai yang dingin. Hatinya berbisik lirih memohon perlindungan. "Ya Allah, aku gak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi tolong, tunjukkan aku jalan keluar." Namun di dalam penjara pria yang dikuasai kekuasaan gelap, bahkan doa pun seperti suara tanpa gema. Langit di atas lapas Kresna telah berganti. Malam menjadi lebih dalam, lebih sunyi, lebih pekat. Hujan yang sebelumnya mengguyur kota telah reda, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi di dalam penjara, suhu bukanlah masalah. Yang membuat menggigil bukan udara, melainkan rasa takut yang tak kunjung reda. Rani masih duduk menyandar di dinding sel. Matanya tak lepas dari bayangan jeruji yang memanjang ke lantai. Jam dinding kecil di lorong menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Matanya lelah tapi pikirannya tak membiarkannya tertidur. Ia tahu, tidur bisa berarti celaka. Bahkan suara nafas sendiri pun terasa terlalu keras. Seperti bisa memancing datangnya ancaman dari balik kegelapan. Sejak Yusuf menawarkan perlindungan, beberapa jam lalu, suasana makin berubah. Para tahanan lain mulai berani bertindak lebih. Suara siul dan bisikan makin sering terdengar. Seolah para pemangsa itu sedang menunggu waktu tepat untuk menerkam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan di lorong. Rani mendekat ke jeruji, berharap itu suara penjaga yang sedang patroli. Tapi yang muncul justru dua narapidana dari sel seberang. Entah bagaimana mereka bisa keluar.
Rani mundur cepat. Punggungnya membentur dinding. Nafasnya memburu. Yang satu berambut gondrong, bertato sampai ke leher. Yang satu lagi lebih kecil, tapi tatapannya lebih liar. Mereka berdiri di depan sel, tersenyum aneh. Tak bicara sepatah kata pun. Hanya menatap, dan menikmati ketakutan Rani. Buka aja, Bang. Sebentar doang, abis itu beres. Gumam si gondrong. Gue lihat-lihat sih, kayaknya dia gak bakal berani teriak lagi. Sahut satunya, tertawa kecil. Mereka mencoba menggoyang pintu sel. Rani spontan berteriak, "Tolong! Ada yang keluar sel. Pak penjaga. Tolong saya." Suara gemuruh jeruji terguncang membuat beberapa tahanan lain terbangun dan ikut berdiri. Tapi tak ada yang menolong. Sebagian hanya menonton, sebagian malah ikut bersiul. Rani makin keras berteriak, memukul jeruji, suaranya nyaring dan putus asa. "Tolong! Saya bukan narapidana. Saya wanita. Saya akan dilukai. Tolong!" Tak ada jawaban. Lampu lorong berkedip sebentar, lalu mati total. Dalam hitungan detik, penjara menjadi gelap gulita. Ting! Hanya suara napas tercekat, derit pintu, dan langkah pelan di dekat sel. Lalu, klik, lampu cadangan menyala. Remang-remang, hanya cukup untuk melihat bentuk. Tapi cukup untuk menegaskan bahwa dua pria tadi masih berdiri di depan sel Rani, dan mereka sekarang membawa besi panjang, alat pembongkar engsel yang entah dari mana mereka dapatkan. Rani menjerit lagi, lebih keras, hingga suaranya serak. "Pak! Di mana kalian? Tolong saya. Saya akan dibunuh di sini." Dari ruang penjaga, sunyi. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara radio lawas yang memutar lagu dangdut lama. Tak ada langkah, tak ada alarm, tak ada bantuan. Saat itu, satu hal menyadarkan Rani, semua ini bukan sekadar kelalaian. Ini disengaja. Mereka membiarkan ini terjadi. Ia benar-benar sendiri. Si gondrong mulai menyelipkan batang besi ke sela pintu. Rani mundur sejauh yang ia bisa, menekan tubuhnya ke tembok. Matanya liar, mencoba mencari benda apapun untuk melindungi diri. Tapi tak ada. Bahkan selimut pun tidak. "Udah, Bang. Buruan aja." Desak yang satu lagi. Tiba-tiba, brak. Sesuatu dilempar keras dari sel sebelah. Suaranya membuat dua pria itu menoleh. "Balik ke sel lu, sebelum gue robek perut lu sekarang juga." Terdengar suara berat dari arah kiri. Mereka membeku. Rani mengintip pelan. Itu Yusuf. Ia berdiri tanpa baju, bertato dari dada sampai pinggang, memegang batang besi bengkok. Entah dari mana dia dapatkannya. Wajahnya penuh kemarahan. Matanya menatap tajam kedua napi itu. "Gue udah bilang, dia di bawah gue. Gak ada yang sentuh dia tanpa izin gue." Dua pria itu ragu. Tapi tatapan Yusuf terlalu menakutkan. Perlahan, mereka mundur. Lalu lari kembali ke sel masing-masing. Yusuf masih menatap tajam hingga mereka menghilang. Hening kembali menyelimuti lorong. Rani masih di sudut. Gemetar. Hampir pingsan. Yusuf menoleh pelan ke arahnya. "Lo oke?" tanyanya. Rani tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Yusuf meludah ke lantai. Lalu berjalan kembali ke selnya tanpa kata lain. Lampu kembali menyala penuh. Saat itu, untuk pertama kalinya, Rani merasa ngeri yang berbeda. Ia tidak tahu mana yang lebih mengerikan. Dua pria yang mencoba menyerangnya barusan, atau Yusuf, pria yang menyelamatkannya tapi menyebut dirinya sebagai pelindung. Ia tidak tahu lagi siapa kawan, siapa lawan. Satu hal yang ia tahu pasti, di tempat ini, jeritan tak akan pernah sampai keluar. Dan malam belum benar-benar berakhir. Matahari belum tinggi saat suara langkah sepatu berat menggema di lorong blok C. Rani belum tidur. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemas. Ia masih bersandar di pojok sel, memeluk lutut, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi semalam. Dalam kesunyian itu,
Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dilupakan. Tapi suara derap sepatu itu bukan mimpi. Suara itu nyata. Dan semakin dekat. Para tahanan mulai berdiri, sebagian bersandar di jeruji, sebagian hanya menoleh. Suara langkah itu diiringi suara pintu-pintu terbuka pelan, bukan oleh napi, tapi oleh seseorang yang tampaknya punya kuasa lebih. Rani mendongak. 3 orang penjaga muncul di ujung lorong. Di tengah mereka, berjalan dengan postur tegap dan ekspresi datar, seorang pria berbadan tinggi dengan rambut disisir rapi dan pakaian dinas lengkap. Inilah Kepala Lapas Kresna, Pak Arman. Rani mengenal namanya dari berita. Seorang perwira disiplin, dikenal tegas, sering diwawancarai di TV sebagai simbol reformasi penjara. Tapi pagi ini, wajahnya tidak menunjukkan simpati, hanya ketenangan yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Arman berhenti tepat di depan sel Rani. Ia menatap tanpa berkedip, seolah sedang menilai sesuatu. 2 penjaga di sampingnya bersikap siaga, seakan takut dengan reaksi Rani. Rani Salsabila, ucapnya pelan, membaca dari dokumen di tangannya. Tahanan sementara, kasus penggelapan. Baru masuk semalam. Rani bangkit berdiri dengan susah payah, bersandar pada jeruji. Pak, saya mohon, saya bukan kriminal. Saya bahkan belum diadili. Saya ditahan karena kesalahan sistem. Saya perempuan. Ini blok pria. Pak Arman tetap diam. Hanya matanya yang mengamati Rani seperti mengamati barang rusak. Semalam, suara Rani bergetar. 2 napi masuk lorong, mencoba membongkar pintu saya. Saya teriak. Tidak ada penjaga yang datang. Saya hampir-hampir. Lalu Yusuf menyelamatkanmu. Potong Pak Arman tiba-tiba. Kami tahu. Rani tercengang. Kalian tahu. Ia mengangguk kecil. CCTV kami menangkap sebagian kejadian. Tapi tidak semuanya. Lalu kenapa tidak ada yang datang? Kenapa saya dikurung di sini? Kenapa saya tidak dibawa ke sel khusus perempuan? Ini bukan prosedur. Ini seperti jebakan. Pak Arman perlahan tersenyum. Bukan senyum ramah, tapi senyum dingin. Tipis, penuh teka-teki. Prosedur kami tidak pernah salah, Nona Rani. Tapi sistem bisa kacau. Bisa juga diperbaiki oleh mereka yang punya akses lebih tinggi dari saya. Rani mengernyit. Maksudnya? Tanya dirimu sendiri, siapa yang punya alasan menaruhmu di neraka ini? Katanya sembari menutup map dengan pelan. Bukan tugasku menjelaskan. Tugasku hanya memastikan kau bertahan hidup. Setidaknya sampai besok pagi. Ia membalikkan badan. Tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh. 1 saran dari saya. Di sini, yang bertahan hidup bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat paham siapa kawan dan siapa lawan. Setelah itu, ia berjalan pergi, diikuti para penjaga. Suara langkahnya menghilang di ujung lorong. Rani berdiri membeku. Nafasnya sesak. Kata-katanya barusan lebih menyeramkan daripada ancaman Yusuf malam tadi. Bukan hanya karena dingin, tapi karena terasa terlalu terencana. Semua ini bukan sekadar kesalahan. Bukan hanya kelalaian, tapi bagian dari permainan. Dan dia, Rani, hanyalah pion di dalamnya. Ketika suasana lorong kembali tenang, suara Yusuf terdengar dari selnya. Lo udah ketemu bos di sini ya? Tanyanya pelan. Dia lebih berbahaya dari semua napi gabungan di sini. Rani tak menjawab. Yusuf melanjutkan. Lo gak salah tempat. Lo dikirim ke sini. Sama orang yang gak pengen lo keluar hidup-hidup. Kalimat itu membuat kepala Rani berdenyut. Ia duduk kembali. Tapi matanya tak bisa berhenti menatap ujung lorong tempat Pak Arman menghilang. Perlahan-lahan, secuil sedikit, semuanya mulai terasa masuk akal. Dan pada saat yang sama, terasa makin berbahaya. Rani memejamkan mata. Ia tahu satu hal, kalau ingin tetap hidup, ia harus tahu siapa yang benar-benar berada di balik semua ini. Dan di balik senyum sinis kepala penjara tadi, mungkin tersembunyi jawaban yang sangat ia butuhkan. Hari berganti tanpa warna.
Waktu di dalam penjara seperti tak punya detak. Tidak ada pagi yang benar-benar terang, dan tidak ada malam yang benar-benar gelap. Semuanya abu-abu, membungkam, dan mematikan harapan perlahan-lahan. Rani duduk diam di sudut sel. Matanya kosong. Setelah percakapan dingin dengan kepala lapas kemarin pagi, pikirannya terus berputar tanpa arah. Ia merasa seperti boneka yang dilemparkan ke panggung penuh jebakan. Dan setiap orang yang ia temui punya agenda tersembunyi. Yusuf tidak muncul seharian. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada tatapan mengancam dari balik sel seberang. Tapi justru itu yang membuat Rani lebih gelisah. Ketika predator diam, bukan berarti mereka pergi. Bisa jadi, mereka sedang menunggu momen. Menjelang sore, saat cahaya matahari remang menembus celah sempit ventilasi, Rani mendengar suara yang tidak biasa. Sebuah ketukan lembut di dinding sebelah. Ia menoleh cepat. Dinding itu menempel dengan sel lain yang tidak terlihat dari celah jeruji. "Lo masih hidup?" Terdengar suara parau dari balik tembok. Suaranya tua, berat, dan terdengar seperti suara orang yang sudah terlalu lama tidak bicara. Rani mendekat pelan. "Siapa?" "Gak penting siapa gue. Tapi gue tahu siapa lo." Rani terdiam. "Ayah lo, dulu jaksa, kan?" Tanya suara itu, pelan tapi pasti. Rani tercekat. "Dari mana? Lo tahu?" "Dari tempat ini, semua yang punya sejarah dengan hukum pasti dikenang. Apalagi kalau nama ayah lo itu Pak Salman." Jantung Rani berdegup lebih kencang. Pria itu melanjutkan. "Dulu, dia pernah masuk ke tempat ini. Bukan sebagai tahanan, tapi sebagai penentu nasib banyak orang. Termasuk gue." "Tini." Rani hanya bisa mendengarkan. "Dia ngehancurin hidup banyak orang," katanya demi keadilan. "Tapi gak semua orang yang dijatuhin itu salah. Nak, ada yang dikorbankan demi citra. Ada yang jadi tumbal demi posisi." Rani merasakan detak di dadanya semakin tidak beraturan. Ia selalu menganggap ayahnya sebagai pahlawan hukum. Sosok yang dihormati. Tapi sekarang, semua seperti bergeser. "Kenapa ini baru terdengar sekarang?" "Gue gak bilang bokap lo jahat," lanjut suara itu. "Tapi orang yang lo anggap suci pun kadang bisa jadi alat buat sistem yang kotor." Beberapa detik kemudian, sebuah kertas tipis diluncurkan melalui celah lantai kecil yang menghubungkan dua sel. Rani mengambilnya dengan tangan gemetar. Isinya tulisan tangan kasar. Hanya satu kalimat. "Dia ingin lo di sini karena lo darah Salman. Dia gak pengen lo hidup keluar dari tempat ini." Rani menatap tulisan itu lama, seakan setiap hurufnya menampar wajahnya. Tubuhnya gemetar. Rasa takut dan bingung berpadu jadi satu. Ia tak tahu siapa dia yang dimaksud. Tapi yang jelas, orang itu punya kuasa untuk menghapusnya dari dunia, perlahan dan tanpa jejak. Ia mencoba bicara lagi. "Tolong, kasih tahu aku, siapa yang mau aku lenyap?" Tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, suara napas dari balik dinding juga tak terdengar. Seperti menguap dalam diam. Rani menyimpan kertas itu di dalam lipatan celananya. Ia tahu, jika penjaga atau Yusuf menemukan itu, bisa jadi nyawanya benar-benar jadi taruhan. Tapi ia juga tahu, surat kecil itu mungkin satu-satunya petunjuk yang bisa membuka benang merah dari semua keanehan ini. Malam pun datang tanpa salam. Angin malam berhembus dari celah kecil ventilasi, membawa aroma besi karat dan lembabnya batu tua. Di dalam sel, suara-suara kembali hidup, suara batuk, makian, jeritan tawa gila yang menyayat. Tapi Rani tidak tidur malam itu. Ia duduk diam, memandangi langit-langit sambil memegang perutnya yang kosong. Lapar sudah tak dirasa. Yang ia pikirkan hanya satu, jika semua ini bermula dari ayahnya, maka ia harus tahu kebenaran apapun risikonya. Ia tidak bisa hanya diam menunggu nasib ditentukan. Ia harus bergerak. Meski sedikit, ia harus menemukan siapa dia yang dimaksud surat itu. Dan untuk melakukannya, ia harus bertahan di tempat yang tidak pernah dirancang untuk menyelamatkan seorang wanita seperti dirinya. Mata Rani mulai menyipit.
Tapi sebelum ia benar-benar terpejam, suara Yusuf terdengar dari sel seberang. "Gue bilang apa kemarin? Lo gak salah masuk. Lo dikirim." Suara itu pelan, nyaris seperti gumaman. Rani tak menjawab. Yusuf tertawa kecil. "Selamat datang di perang lo sendiri, Rani. Ini baru pemanasannya." Dan dengan itu, malam kembali menelan segalanya. Tapi tidak rasa penasaran, tidak dendam yang mulai tumbuh di dada Rani. Ia tahu, ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ini soal mengungkap kebenaran. Bahkan jika itu berarti membuka luka lama yang tak pernah ia tahu ada. Malam kembali menebar sunyi di lapas Kresna. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Bukan pula keheningan yang membuat bisa tidur dengan damai. Malam di sini adalah ketakutan yang berjalan pelan, merayap seperti ular, bersembunyi dalam setiap sudut gelap, menunggu waktu untuk menerkam. Rani duduk di lantai sel, punggungnya bersandar pada tembok dingin, matanya tajam menatap pintu besi. Sejak menerima surat dari narapidana tua di balik dinding, pikirannya tak pernah berhenti bekerja. Kalimat itu terus terngiang. Dia ingin lo di sini karena lo darah Salman. Tak butuh waktu lama untuk menyadari siapa yang disebut. Dia. Yusuf. Satu-satunya orang yang sejak awal memperlakukan Rani seolah ia milik. Satu-satunya orang yang menyebut dirinya pelindung, namun juga pengatur permainan. Tapi malam ini, Rani merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Langkah-langkah para penjaga tak terdengar. Biasanya tiap 2 jam sekali, terdengar bunyi sepatu melintasi lorong. Tapi sejak sore sepi. Pukul 23.47. Suara bisik-bisik terdengar dari ujung lorong. Diikuti tawa kecil yang ditahan. Tak lama, lampu lorong kembali berkedip. Bukan mati total seperti sebelumnya, tapi cukup membuat bayangan di dinding menari-nari seperti siluet neraka. Kemudian suara logam diseret. Pelan, panjang, menusuk telinga. Rani berdiri cepat. Nafasnya memburu. Matanya terarah ke lorong. Seseorang muncul dari balik bayangan. Yusuf. Tubuhnya besar, bertelanjang dada, penuh tato. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Di belakangnya ada 2 pria bertubuh kurus namun bermata tajam. Masing-masing membawa besi bengkok dan kain hitam. Yusuf berjalan paling depan, seperti pemimpin orkestra gelap. Rani memukul jeruji dengan tangan kosong. "Pak! Tolong! Ada yang keluar sel lagi. Pak!" Tidak ada balasan. Yusuf berjalan santai mendekati sel. Wajahnya tidak marah. Justru tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Lo pikir bisa sembunyi terus di balik jeruji?" Suaranya pelan, tapi jelas. Rani mundur. Tangannya mencari-cari sesuatu. Apapun. Batu, besi, bahkan sendok. "Gue udah capek baik-baik, Ran," lanjut Yusuf. "Gue bilang lo milik gue. Tapi lo terus aja bikin drama. Lo pikir surat dari si tua bangka itu bisa nyelamatin lo?" Matanya menyipit. "Gue tahu dia ngomong. Gue tahu dia kirim surat. Dan dia bakal bayar." Salah satu pria di belakang Yusuf mulai ngutak-atik engsel pintu sel Rani. Pelan, tapi efektif. Seperti sudah terbiasa membobol dari dalam. Rani kembali menjerit. "Pak! Pak jaga ah! Tolong saya!" Masih tak ada suara. Bahkan radio usang pun tak lagi menyala. Yusuf mengangguk ke anak buahnya. "Cepetin!" Rani gemetar, punggungnya menempel ke dinding, tubuhnya setengah berjongkok, siap melawan meski tahu itu percuma. Suara engsel krek-krek-krek terdengar makin kuat. Lalu, brang! Sesuatu dilempar keras ke arah Yusuf dari arah samping. Sebatang besi tua menghantam dinding dekat kepala Yusuf, membuatnya mundur 2 langkah. Dari arah sel ujung lorong, seorang pria tua keluar dengan langkah pincang tapi cepat. Pria itu, narapidana yang mengirim surat. Dengan tangan penuh urat, ia mengayunkan pipa karatan ke arah salah satu anak buah Yusuf dan mengenai bahunya. Teriakan keras meledak. "Aku udah bilang, jangan sentuh dia," bentaknya. Suara tuanya berubah tajam. Yusuf menoleh tajam.
Gue udah kasih waktu buat lo pensiun. Mbah, tapi sekarang lo minta mati. Pertarungan brutal pecah di lorong. Yusuf dan Situa saling menghantam. Tubuh mereka membentur dinding. Darah mulai menetes. Suara hantaman, suara besi, dan teriakan membuat narapidana lain keluar ke jeruji, menonton seperti gladiator arena. Salah satu anak buah Yusuf mencoba menyerang dari belakang, tapi Situa bergerak cepat. Meski kakinya pincang, tangannya masih terlatih. Ia menghantam kepala si penyerang hingga ambruk. Yusuf mulai kehilangan kendali. Ia mencabut bilah kecil dari balik celananya dan menusuk ke arah perut Situa. Rani menjerit. Darah muncrat. Tubuh Situa terjatuh. Tapi sebelum pingsan, ia berteriak, "Lari!" Rani melihat pintu selnya setengah terbuka akibat benturan. Tanpa pikir panjang, ia menarik engsel dengan seluruh tenaga, mendorong pintu besi hingga terbuka. Yusuf menoleh. Matanya merah. Marah. "Rani!" Tapi Rani sudah lari. Kaki telanjangnya menghentak lantai dingin lorong. Di belakangnya, suara Yusuf dan gemuruh kaki mengejar seperti neraka yang terbuka. Dia tak tahu kemana harus pergi. Tapi satu hal pasti, dia tak bisa diam lagi. Malam ini, satu-satunya cara bertahan hidup adalah lari, dan berharap lorong berikutnya membawa ke arah jawaban, bukan kematian. Langkah kaki Rani makin pelan. Nafasnya berat. Tubuhnya mulai letih setelah berlari, bersembunyi, dan menemukan kenyataan yang nyaris membuat jiwanya runtuh. Tapi satu hal menahannya untuk tidak jatuh. Keinginan untuk tahu. Untuk mengerti. Untuk memahami kenapa dunia seolah memburunya. Hanya karena ia lahir dari seseorang bernama Salman. Tangannya masih menggenggam 2 lembar kertas. Bukti bahwa ia sudah tidak tercatat sebagai manusia dalam sistem. Bukti bahwa dirinya sedang dihapus. Diam-diam dan perlahan. Ia menyusuri lorong kembali, melangkah pelan menuju sel ujung, tempat suara tua itu berasal malam-malam sebelumnya. Ia menunduk, mengetuk 3 kali ke dinding. Hening. Tapi tak lama kemudian, suara berat menjawab pelan dari balik sekat beton. "Lo masih hidup, berarti lo udah lihat semuanya." Rani menelan ludah. "Aku lihat. Aku tahu dataku dihapus. Aku tahu kepala lapas terlibat. Aku tahu semua ini karena ayahku." Sunyi beberapa saat. Lalu suara pria tua itu terdengar lagi. Kali ini lebih dalam, dan pelan seperti sedang mengorek luka lama. "Ayah lo, Salman, itu nama yang dulu dikagumi sekaligus dibenci. Di luar sana, dia dikenal sebagai jaksa teladan. Bersih, tegas. Tapi di dalam sini, dia legenda karena satu hal. Dia bikin orang-orang kaya kehilangan kekuasaan." Rani menempelkan telinganya lebih dekat ke dinding. "Dulu, gue bukan orang baik," lanjutnya. "Gue pengatur judi, narkoba, korupsi semua gue pegang. Tapi satu hal yang selalu gue jaga. Gue gak sentuh anak-anak. Gue gak perdagangkan manusia. Dan karena itu, banyak bos besar yang gak suka. Mereka nyoba jatuhin gue berkali-kali. Tapi gak pernah berhasil. Sampai akhirnya datanglah ayah lo." Napasnya terdengar berat. Seolah mengenang masa lalu itu membuat paru-parunya sesak. Salman datang bawa 1 koper bukti. Rapi. Tertutup sempurna. Tapi, itu bukan bukti dari penyelidikan. Itu bukti yang dikasih dari salah satu rival gue. Dia setuju tukar data, asalkan dia dilepas. Dan ayah lo terima. Demi jatuhin gue. Demi citra. Demi naik jabatan. Rani terdiam. Mulutnya ingin membantah. Tapi pikirannya menolak. Semua terdengar terlalu rapi. Terlalu spesifik untuk sekadar karangan. "Tapi gue gak nyalahin lo," sambung pria tua itu. "Gue udah bayar harga. Gue masuk. Gue terima. Tapi anak buah gue yang lain gak semua bisa nerima kekalahan. Salah satunya adalah Yusuf." Jantung Rani berdetak kencang. "Yusuf? Dia anak dari tangan kanan gue. Waktu gue masuk, dia masih remaja. Dia tumbuh dengan kebencian. Dendam. Dia bilang ke gue satu kalimat yang gak pernah gue lupakan. Gue gak akan jatuhin Salman.
Tapi gue bakal bikin anaknya rasain neraka dia buat bapak gue. Suara pria tua itu mulai melemah. Aku gak tahu kalau semua akan sejauh ini, lirihnya. Waktu lo masuk kemarin, gue langsung tahu lo korban. Tapi gue pikir lo bakal keluar dalam sehari. Gak tahunya mereka emang bener-bener mau lenyapin lo. Air mata Rani menetes tanpa sadar. Ia tidak tahu apakah ia menangisi kebenaran, atau kemarahan, atau kesedihan karena harus menanggung dosa yang bukan miliknya. Tapi kenapa Yusuf punya kuasa sebesar itu? Dia narapidana, bukan penguasa. Tanya Rani sambil menahan gemetar. Karena sistem ini udah rusak. Nak, jawab si tua. Di dalam sini, uang bisa beli apa aja. Loyalitas, senjata, bahkan nyawa. Yusuf punya orang di luar. Dia disokong sama satu tokoh besar yang dendam juga sama Salman. Nama orang itu gue gak tahu. Tapi dia punya cukup kuasa buat nyuruh kepala lapas pura-pura buta. Rani menarik napas dalam. Jadi semua ini, cuma karena ayahku pernah menginjak orang yang sekarang berkuasa? Betul. Dan lo, sayangnya, adalah saksi hidup paling legal untuk dimusnahkan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi langkah cepat. Rani refleks menempel ke dinding, mengecilkan suara. Dengar baik-baik, bisik si tua. Lo harus keluar. Lo punya 2 bukti. Lo harus temuin siapapun di luar yang masih percaya hukum. Lo harus bicara. Tapi jangan percaya siapapun di dalam sini. Lalu lo sendiri? Tanya Rani, suara lirih. Pria tua itu terdiam sejenak. Lalu tertawa kecil, pahit. Gue udah kelamaan di sini. Dunia luar udah gak butuh orang kayak gue. Tapi lo masih punya masa depan. Bawa suara gue keluar. Biar dunia tahu, kebenaran gak bisa selamanya dibungkam. Rani menggigit bibir. Ia ingin bicara banyak. Tapi langkah-langkah mendekat lagi. Kali ini lebih berat. Lebih cepat. Yusuf, tanpa berpikir, Rani berbalik dan menyelinap ke lorong sempit di sisi blok, menuju ruang servis tua yang gelap. Hanya satu cahaya remang dari atap membuat jalan terlihat. Tapi kali ini ia tidak lari karena takut. Ia lari karena tahu sesuatu. Ia membawa kebenaran. Dan jika benar Yusuf ingin menghapusnya, maka yang sedang ia lawan bukan cuma satu pria bengis, tapi seluruh jaringan hitam yang selama ini tersembunyi di balik wajah hukum. Dan semua itu bermula dari dosa seorang ayah. Lorong sempit di samping blok C terasa seperti saluran napas terakhir dari penjara yang sedang sekarat. Udara di dalamnya bau logam tua, campur lembab tanah dan oli tua. Langkah kaki Rani cepat dan senyap. Tubuhnya masih gemetar, tapi sekarang bukan karena takut, melainkan karena rasa percaya diri yang mulai tumbuh dalam kegentingan. Di baliknya, dari sudut gelap lorong utama, suara teriakan marah Yusuf menggema. Rani! Gue tahu lo masih di dalam. Lo gak bisa kabur. Rani mempercepat langkah. Di tangan kanannya, 2 lembar bukti yang telah ia temukan sebelumnya digenggam erat. Di dalamnya, tak hanya identitas dirinya yang terhapus, tapi juga pesan dari dunia gelap yang memerintahkan agar ia tidak keluar hidup-hidup. Langkah kakinya terhenti ketika sebuah pintu besi tua muncul di hadapan. Di sisinya, muncul bayangan yang familiar. Pria tua itu, si napi yang sudah memberinya petunjuk selama ini, berdiri dengan tubuh bersandar dan wajah pucat. Luka di perutnya masih segar. Darah mengalir perlahan. Kita harus cepat, katanya sambil menunjuk ke arah pintu. Di balik sini ada lorong tua, bekas jalur limbah zaman dulu. Tidak dipakai lagi, tapi masih bisa dilewati. Rani membuka pintu itu perlahan. Bunyi berat dan berderi terdengar saat engsel berkarat dipaksa bergerak. Di baliknya, gelap pekat menanti, hanya diterangi cahaya senter kecil yang diambil si tua dari balik kaos lusuhnya. Lo yakin bisa jalan? Tanya Rani sambil menopangnya. Si tua mengangguk lemah. Kalau gue gak ikut lo bakal tersesat. Lorong ini bercabang. Mereka berdua masuk. Di belakang, suara Yusuf makin dekat. Lalu, bunyi klak, suara pintu penjara dibuka paksa. Yusuf pasti sedang memburu. Waktunya tinggal sedikit.
Lorong bawah tanah itu lebih sempit dari yang Rani kira. Langkah mereka terpaksa lambat. Bau menyengat menusuk hidung, campuran debu, jamur, dan aroma busuk yang entah berasal dari apa. Dindingnya lembab dan licin. Sesekali ada tetesan air dari atap yang berlubang. Lorong ini dulu dipakai buat buang limbah cair keluar penjara. Jelas Situa sambil tetap berjalan. Waktu gue masih muda, pernah kabur dari sini, tapi balik lagi demi satu janji. Janji apa? Tanya Rani, suara pelan. Janji gue gak mati sebelum semua orang tahu siapa sebenarnya Salman dan musuh-musuhnya. Dan sekarang, lo yang harus terusin. Tiba-tiba, dari belakang mereka, terdengar suara pintu baja dibuka dengan keras. Lalu suara langkah berlari, cepat dan berat. "Yusuf, cepat!" teriak Situa. Belok kiri. Lorong sempit itu tembus ke ruang servis. Rani berbelok, tapi Situa sedikit lambat. Luka di perutnya makin parah. Nafasnya memburu, wajahnya pucat. Rani kembali padanya, menyangganya. Tapi tiba-tiba, brak, Yusuf muncul dari lorong utama. Wajahnya penuh amarah. Tangan kanannya memegang besi panjang, matanya merah. "Gue bilang apa? Hah? Gue bilang jangan sentuh dia," teriak Yusuf sambil menatap tajam ke Situa. "Aku gak pernah takut sama lo, Yusuf," sahut Situa dengan nafas pendek. "Gue lebih kenal tempat ini dari lo. Gue tahu tempat lo berdiri, dan lo gak punya kuasa apa-apa di luar tembok ini." Yusuf meraung dan menyerang. Rani berteriak, "Mundur!" Situa berusaha bertahan, meski tubuhnya lemah. Perkelahian brutal pecah di tengah lorong sempit. Besi saling beradu, tangan bertinju, kepala terbentur dinding. Situa berhasil menyerang Yusuf ke perut, membuatnya mundur. Tapi Yusuf membalas dengan hantaman brutal ke wajahnya. Darah menyembur. Rani menjerit, lalu mengambil batu besar dari lantai, menghantamkannya ke punggung Yusuf. Yusuf terhuyung, lalu berbalik dengan mata liar. "Lo udah cukup main jadi korban, Ran." Ia mengangkat besi dan hendak menghantam, tapi Situa mendorongnya sekuat tenaga, membuat Yusuf jatuh ke genangan air kotor. Saat Yusuf bangkit dengan amarah, Situa sudah menarik Rani lari lagi. "Kita gak bisa lawan dia di sini. Ayo!" desaknya. Mereka terus berlari menyusuri lorong bercabang. Nafas Rani hampir habis. Situa makin lemah. Suaranya tersengal. Tubuhnya terguncang tiap beberapa langkah. "Lo duluan, nak," ujarnya pelan saat mereka sampai di percabangan terakhir. "Gak, kita keluar bareng," seru Rani. Situa menggeleng, senyum kecil di bibirnya. "Kalau gue ikut, kita gak bakal cukup cepat. Yusuf gak akan berhenti. Tapi lo bisa keluarin semua ini." Ia menyerahkan sesuatu dari sakunya. Flash disk kecil. Ada suara pengakuan. Gue rekam lewat saluran radio lama. Kepala lapas. "Yusuf, semua. Lo tinggal cari wartawan, polisi bersih, siapapun yang bisa dipercaya." Air mata Rani mengalir. "Tapi lo..." "Gue udah gak punya waktu. Tapi lo masih punya masa depan. Lari sekarang, nak. Lari!" Langkah Yusuf kembali terdengar di lorong. Rani menggenggam flashdisk itu erat, mencium tangan Situa satu kali, lalu lari ke arah pintu besi yang ada di ujung lorong. Saat ia menoleh ke belakang, Situa sudah berdiri menghalangi Yusuf, siap menahan apapun yang akan datang. Dan saat pintu baja terbuka dengan suara berat, sinar bulan menyambut wajah Rani untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke penjara itu. Tapi ia tahu ini belum akhir. Ia mungkin sudah keluar dari lubang neraka. Tapi sekarang, neraka itu harus dibakar. Langkah Rani terhuyung saat ia memasuki koridor terbuka di luar lorong bawah tanah. Udara segar malam menyerbu paru-parunya, membuat dada terasa sesak sekaligus lega. Namun ia tak punya waktu untuk menikmati kebebasan itu. Kakinya langsung mengarah ke bangunan paling dekat dengan menara penjaga, pusat kontrol pengawasan lapas Kresna. Matanya terus menoleh ke belakang. Ia tahu Yusuf belum mati. Tak akan pernah menyerah begitu saja.
Dan ia tidak bisa mengandalkan siapapun. Yang ia punya hanya rekaman suara, 2 lembar bukti tertulis, dan keyakinan bahwa kebenaran masih punya tempat, asal bisa terdengar. Ia menerobos masuk ruangan pengawasan. Gelap. Hanya layar monitor yang menyala. Beberapa menampilkan lorong kosong, sebagian lain sudah rusak. Di tengah ruangan, ada mikrofon besar. Sistem pengumuman yang bisa memutar suara ke seluruh penjuru penjara. Rani mengunci pintu dari dalam. Tangan gemetar. Ia menarik napas panjang, lalu menancapkan flash disk dari si tua ke komputer yang tersedia. File terbuka. Recording 03 WAV. Tanpa ragu, ia tekan play. Suara tua si narapidana terdengar pelan, lalu makin jelas. Rekaman ini adalah bukti. Kepala Lapas Kresna menerima perintah dari pihak luar, seseorang berinisial D, untuk menghapus Rani Salsabila dari sistem. Identitasnya dimanipulasi. Penahanan ilegal. Yusuf adalah eksekutor di lapangan. Semua terjadi sebagai bentuk balas dendam atas tindakan ayahnya, Jaksa Salman, bertahun-tahun lalu. Rani mendekat ke mikrofon. Suaranya pelan, tapi tegas. Nama saya Rani Salsabila. Saya dikurung secara ilegal di Blok Pria. Saya disiksa, hampir dibunuh, dan dihapus dari data sistem. Tapi saya masih hidup. Dan saya bersumpah akan bicara. Semua ini tidak bisa didiamkan. Ia tekan tombol pengumuman umum. Suara dari komputer langsung terputar melalui seluruh speaker penjara. Di luar ruangan, suasana langsung berubah. Para narapidana mendongak. Penjaga yang tertidur tersentak bangun. Yusuf, yang baru berhasil naik ke lorong utama, membeku saat mendengar namanya disebut lewat pengeras suara. Yusuf adalah eksekutor di lapangan. Semua terjadi sebagai bentuk balas dendam. Giginya bergemeletup. Dasar gila. Ia berlari ke arah ruang kontrol. Di dalam, Rani menyalakan seluruh monitor, memastikan rekaman terus berputar dan tersiar. Tangan kanannya masih memegang printout 2 dokumen, surat penghapusan data dan email instruksi pembunuhan karakter. Pintu bergetar. Yusuf di luar. Ia membentak keras. Buka ah. Rani. Lo mau mati di dalam. Rani menggenggam besi pemukul yang ia temukan di bawah meja. Tak seberapa, tapi cukup untuk perlindungan terakhir. Ia tahu, tak ada bantuan datang secepat ini. Tapi setidaknya, ia sudah membuat semua terdengar. Brak! Pintu digedor lebih keras. Brak! Akhirnya pintu terbuka paksa. Yusuf masuk dengan wajah liar, napas terengah, dan luka di pelipisnya. Ia langsung mengayunkan besi. Rani menghindar, lalu membalas dengan memukul lengannya. Yusuf meraung, tapi berhasil menarik Rani ke lantai. Mereka bergumul, saling dorong, saling hantam. Darah mengucur dari kening Rani. Yusuf menindihnya, mencoba mencekik. Tapi Rani meraih flash disk yang masih tertancap, dan menghantamkannya ke wajah Yusuf. Yusuf terhuyung. Rani bangkit dan melempar tubuhnya ke tombol darurat siaran ulang. Rekaman kembali diputar dari awal, dan kali ini, disiarkan ke radio internal penjaga. Tak sampai semenit, suara di luar terdengar. Suara langkah-langkah. Teriakan. Ada yang serang di ruang kontrol. Rekaman apa ini? Yusuf yang mendengar suara itu, sadar, semuanya sudah terlambat. Ia menoleh ke arah Rani. Wajahnya tak lagi beringas, melainkan kosong. Hancur. Gagal. Gue, harusnya bisa habisin lo tadi malam. Gumamnya sebelum akhirnya dipukul keras oleh seorang penjaga yang menerobos masuk bersama 2 petugas lapas lain. Rekamannya sudah tersebar. Semua sudah tahu. Teriak petugas itu sambil memiting Yusuf ke lantai. Salah satu petugas lainnya menuntun Rani berdiri, melihat darah di pelipisnya. Kamu tahanan perempuan yang hilang, itu ya? Rani mengangguk pelan, matanya masih basah, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena ia masih hidup. Beberapa jam kemudian, pagi menyingsing di langit kota. Lapas Kresna dikepung media. Mobil polisi, mobil kejaksaan,
mobil dinas Kementerian Hukum dan HAM bergantian datang. Kasus penghapusan identitas narapidana perempuan meledak ke publik. Nama Rani Salsabila menjadi trending. Kepala lapas, Pak Arman, ditangkap malam itu juga. Di tangannya masih ada map rahasia yang belum sempat dibakar. Yusuf dipindahkan ke sel isolasi. Para penjaga yang membantu diselidiki. Dan rekaman suara si narapidana tua diserahkan sebagai bukti primer. Rani berdiri di luar gerbang lapas. Selimut putih menutupi tubuhnya. Matanya sayu, tapi di balik itu, sorotnya menyala. Ia memegang surat resmi yang baru ia terima dari petugas luar. Status, korban kriminalisasi sistemik, akan dilindungi sebagai saksi negara. Dari balik rumunan, wartawan mulai bertanya, "Rani, apa yang akan kamu lakukan setelah ini?" Ia menatap ke kamera. Wajahnya tenang. Matanya menatap lurus, seperti bicara bukan hanya ke wartawan, tapi ke semua yang pernah meremehkannya. Aku akan hidup. Dan aku akan pastikan suara orang yang berusaha dibungkam seperti aku, akan selalu terdengar. Lalu ia melangkah pergi. Satu langkah kecil, tapi penuh makna. Karena kini, ia bukan lagi korban. Ia adalah saksi kebenaran yang selamat dari sistem yang ingin membungkamnya. Dan ini baru permulaan. Cerita selesai. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis. Dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya.